Tapi badannya seger ya. Jadi setelah bercapek-capek senam gerak, mudah-mudahan otak jadi lebih fresh lagi buat menerima materi ya. Hari ini kita mau belajar bareng-bareng tentang komplikasi stroke pada DM dan hipertensi. Jadi kalau bulan kemarin kita udah belajar tentang jantung, hari ini kita belajar tentang stroke. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak stroke itu apa? Enggak? Mungkin ada yang mau berpendapat? Stroke itu apa? Ini bisa next gambarnya. Nah, seperti ini ya. Biasanya orang yang stroke kayak gini. Biasanya stroke itu menyerang apa? Otak, ya benar. Otak. Jadi otak itu dia fungsinya apa? Ya betul. Jadi fungsi otak itu banyak ya. Jadi ada motorik. Motorik itu pergerakan. Entah itu pergerakan yang sadar dan tidak sadar. Yang sadar itu contohnya kita gerakin tangan, gerakin kaki itu sadar. Kalau yang nggak sadar itu misalnya otot jantung dia gerakan kita nggak sadar ya, kita nggak bisa merintah jantung berhenti, jantung bergerak kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah buat sensorik, jadi perabaan, panas, dingin, terus gatal, kayak gitu. Semuanya sensorik dari otak. Terus setelah itu adalah pusat kesadaran. Jadi kita bisa bangun sadar itu karena otak kita masih berfungsi dengan baik. Terus pusat emosi, perasaan, mood itu semua juga dari otak. Nah, definisi stroke adalah kalau dari WHO ya, dari WHO stroke adalah kondisi terdapat tanda klinis akibat gangguan fungsi otak mendadak baik vokal maupun global yang berlangsung selama 24 jam atau lebih yang dapat menyebabkan kematian dan dikarenakan sebab vaskuler. Sepanjang ini intinya cuma yang merah-merah itu. Intinya adalah harus mendadak lebih dari 24 jam kejadiannya. Terus disebabkan karena sebab vaskular. Jadi pembuluh darah di otaknya yang rusak. Terus next. Nah ini nanti untuk gambaran stroke masing-masing orang tuh beda-beda. Jadi ada yang tangan sama kaki lumpuh, ada yang cuma merot, terus ada yang gangguan mood bahkan, ada yang cuma bimbingan kayak gitu. Tergantung pada letak lesinya. Jadi di sini ada yang merah, ada yang biru. Nah itu ada gambar kaki, tangan, muka itu adalah bagian otak yang memerintahkan daerah situ. Nah terus itu yang bawah ada merah sama biru hilang, artinya adalah gangguan di otak itu manifestasi klinis kelemahannya bersilangan. Jadi misalnya yang kena adalah otak kanan, yang lemah adalah bagian kiri. Kalau yang kena kiri, yang lemah kanan, gitu. Jadi bersilangan. Nah, stroke itu ada dua. Kita bahas tentang stroke akut ya. Stroke akut itu ada dua. Ada yang perdarahan dan juga ada yang sumbatan. Kalau dari bahasa medis ada
stroke hemoragik dan juga stroke iskemik. Nah, jadi ini gambar yang stroke iskemik. Jadi ada sumbatan di daerah sini, maka yang sebelah sini nggak dapat darah, makanya dia mati. Terus yang sini hemoragik, jadi ada pembuluh darah yang bocor di situ, yang sana nggak dapat aliran darah karena udah bocor di sini, makanya daerah sana juga mati. Nah, sekarang yang stroke sumbatan dulu. Jadi stroke sumbatan itu ada dua lagi. Ada stroke karena trombus sama stroke emboli. Kalau stroke karena trombus itu yang rusak adalah pembuluh darahnya kebuntetan sama lemak-lemak dan kolesterol. Nih, pembuluh darahnya dia karena kolesterol tinggi, terus endotelnya rusak, dia lama-lama bumpet pembuluh darahnya. Nah, terus kalau emboli itu berarti sumbatannya dari daerah luar, pembuluh darah itu. Misalnya ada atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi jantungnya itu dia cuma getar. Karena getar nggak bisa pompa dengan baik, maka pembuluh darah darah yang bertabrakan itu tadi jadi menggumpal, gumpalannya lepas dari jantung nyangkut di otak, jadilah stroke emboli. Nah, terus stroke perdarahan. Kalau stroke perdarahan itu biasanya dia memang sudah punya aneurisma. Aneurisma itu biasanya karena tekanan darahnya tinggi, lama-lama pembuluh darahnya kalau bahasa Jawanya mencoto, jadi melembung. Nah, karena melembung ini kan daerahnya jadi tipis ini. Nah, kalau tipis dia mudah pecah. Jadi stroke perdarahan itu dia paling resiko pada orang yang punya aneurisma. Nah, biasanya aneurisma itu dia ada di percabangan-percabangan, karena dia lebih rentan pembuluh darahnya itu dia lebih tipis kayak gini. Nah, ini tadi yang sumbatan ya. Yang sebelah sana nggak dapat aliran darah, jadinya mati karena nggak dapat nutrisi, nggak dapat oksigen. Sekarang kita bisa deteksi awal stroke. Deteksi awal stroke itu dengan FAST, metode FAST, F-A-S-T. F itu apa? Face dropping atau wajah tampak turun sebelah atau tidak simetris. Jadi kalau ngaca kok wajahnya yang sebelah kiri agak merah ya.
itu harus segera ke layanan kesehatan. Terus yang kedua adalah A, arm weakness atau tangan mendadak lemah. Nggak harus lemah, awalnya geringan dulu. Itu juga bisa merupakan gejala awal stroke karena tadi tergantung lesionnya di mana, apakah di motoriknya atau di sensoriknya, kayak gitu. Terus S, speech difficulty atau kesulitan bicara. Jadi kok tiba-tiba pelo ya, kok tiba-tiba buat ngomong cedera ya, nah kayak gitu. Itu juga termasuk gejala awal dari stroke. Terus yang keempat adalah T, ini paling penting, time to call emergency atau segera menghubungi layanan emergency bila diri Anda sendiri atau orang lain mengalami gejala di atas. Nah, secepat apa kita harus mengabari atau menghubungi layanan kesehatan? Nah, ini ada golden periodnya. Jadi golden period stroke dari awal mulai gejala sampai layanan kesehatan sampai kita mendapat pengobatan adalah maksimal 4,5 jam. Itu kita udah harus dapat obat, udah harus dapat penanganan. Karena apa? Nah ini, stroke itu dia ada core, ada penumbra. Core itu yang warna merah, core itu inti. Core itu berarti daerah yang sudah mati. Nah, kalau penumbra ini adalah daerah yang mati segan, hidup segan, mati tak mau. Jadi masih pingsan lah daerah ini. Nah, kalau semisal lebih dari 4,5 jam lama-lama yang penumbra ini juga jadi area merah. Itu makanya stroke itu harus segera ditangani dalam 4,5 jam itu. Nah, kalau kita bicara tentang stroke, kalau di buku ini panjang banget. Kalau kita bicara tentang stroke bisa sampai 4 jam lebih ya. Tapi ini saya rangkumkan intinya saja. Ada namanya trias Virchow. Jadi gangguan stroke itu ada masalah di 3 komponen ini. Yang pertama pompa, selang, sama air. Intinya itu. Pompa itu apa? Pompa itu berarti jantungnya. Jadi segala kelainan di jantung dia juga bisa menyebabkan stroke. Contohnya atrial fibrilasi, kayak gitu. Yang apa? Tadi jantungnya nggak bisa berdenyut dengan baik, akhirnya dia darahnya membuka jadi embolisme. Nah, terus yang kedua selang. Selang itu apa? Berarti pembuluh darahnya. Berarti segala kelainan yang ada di pembuluh darah, entah itu karena hipertensi, terus karena DM, terus kerusakan endotelium karena kolesterol, itu berarti masuknya di selang atau pembuluh darah. Terus air atau darah, berarti darahnya yang kelainan. Jadi ada hiperkoagulasi juga bisa, atau karena DM juga bisa. Karena DM itu dia viskositas darah meningkat, kekentalan darah meningkat, dan jadi kental. Itu. Nah, sekarang kita bahas tentang faktor risiko stroke ya. Jadi faktor risiko stroke itu ada yang bisa kita ubah dan ada yang tidak bisa kita ubah. Kalau yang tidak dapat kita ubah itu yang pertama gender. Jadi stroke itu memang kebanyakan laki-laki, tapi
kandungan dari hormon estrogennya udah nggak ada. Terus usia lebih dari 65 tahun itu berisiko. Terus faktor genetik, jadi orang tuanya dulu pernah stroke, anaknya ini juga punya risiko. Terus riwayat stroke sebelumnya, jadi stroke itu bisa berulang. Kalau misalnya udah kena stroke, pengobatan tetap harus dilanjutkan biar tidak stroke berulang. Nah, terus yang dapat diubah adalah hipertensi. Jadi tensinya harus dikontrol, harus di bawah 130 atau 140. Terus diabetes tadi kerusakannya pada endotel ya, karena darahnya lebih kental, viskositas darahnya meningkat. Terus kolesterolnya harus di bawah 200. Terus asam urat, merokok, alkohol, dan lain-lain. Intinya adalah pola hidup sehat. Nah, kalau sudah terjadi stroke, penanganannya apa? Sebenarnya intinya cuma 3 ini Pak: reperfusi, fisioterapi, kontrol faktor risiko. Reperfusi ini tugasnya tenaga kesehatan. Jadi dimaksimalkan darah yang bisa mengalir ke area yang sudah mati itu tadi, supaya daerah penumbra tidak menjadi daerah daerah yang mati itu. Terus fisioterapi, nah fisioterapinya ini adalah fisioterapi yang pasif sebenarnya. Jadi yang menggerakkan adalah orang lain. Jadi kalau misalnya tangannya yang kanan lumpuh, harus orang lain yang menggerakkan. Jangan dipaksa pasien yang stroke buat menggerakkan tangan. Karena apa? Di sini suplainya sudah cepat. Oksigennya nggak sampai sini. Kalau misalnya dipaksa, dia makin kurang kayak gitu. Nah, mungkin kita perlu lihat ya, yang orang-orang stroke yang sampai kontraktur tangannya gini, itu karena kesalahan di fase 2 di fisioterapi. Karena apa? Dia tidak dilakukan gerakan pasif, jadinya sendi dan ototnya itu udah atrofi, udah kontraktur. Makanya fisioterapi ini penting bagi orang-orang stroke. Dan juga yang keempat adalah kontrol faktor risiko tadi. Jadi berhenti merokok, DM dan hipertensi dikendalikan, alkohol dihentikan, pokoknya pola hidup sehat intinya gitu. Nah, tadi kita bahas reperfusi ya, yang tugasnya tenaga medis. Jadi kalau pasien stroke datang ke rumah sakit, yang pertama pasti kita periksa dulu. Jadi selain pemeriksaan fisik, kita juga periksa status neurologisnya. Nah, terus nanti biasanya dipasang oksigen kalau saturasinya kurang. Terus ini yang penting, head elevasi 30 derajat. Jadi nggak bisa terlentang, nggak boleh terlentang dan nggak boleh posisi duduk, harus 30 derajat. Kenapa kok gitu? Karena kita ngejar CPP. Jadi supaya perfusi cerebralnya bagus, respiratornya juga bagus gitu. Terus cairan, hindari dextrose. Jadi kita pakainya biasanya aspirin atau Rimaroxap aja. Terus kontrol tekanan darah. Nah, ini kontrol tekanan darah ini pada pasien stroke, kompensasi yang Allah berikan sama kita adalah kalau stroke tekanan darah masih naik. Nah, tapi tidak boleh buru-buru diturunkan.
diturunkan, daerah penumbra yang harusnya bisa diselamatkan kan tekanan darahnya naik kejar itu, ngalirin si penumbra itu. Kalau buru-buru diturunkan, si penumbranya ini bablas, jadi korup juga, jadi stroke-nya makin meluas. Gitu lah, kapan tekanan darah yang tinggi itu diturunkan pada stroke? Kalau pada stroke yang iskemik, stroke sumbatan, itu kalau MAT lebih dari 130, kita pakainya MAP ya. Jadi MAP itu adalah sistol tambah 2 diastol dibagi 3 sama dengan 130. Ini nanti biar tenaga kesehatan yang menghitung. Terus kalau pada stroke diulangi, kalau MAP lebih dari 120 itu baru diturunkan. Jadi kalau semisal pasien stroke datang, dia tensinya 180 per 90 diturunkan apa enggak? Sebenarnya enggak, karena MAP-nya masih di bawah 130. Jadi masih enggak apa-apa. Supaya apa? Cerebral blood flow-nya dia masih bagus. Daerah penumbra dia tidak jadi korup. Jadi stroke-nya tidak makin meluas. Terus juga dikasih antikoagulan pada stroke iskemik. Nah sekarang, apakah stroke perdarahan selalu dioperasi? Jawabannya adalah tergantung. Yang pertama, tergantung luas perdarahannya. Kalau lebih dari 30 cc atau tergantung lokasinya. Kalau kurang dari 3 cm di bawah infratentorial atau ada penurunan kesadaran, jadi BCS turun 2 poin setelah kondisi awal. Jadi pas datang masih sadar penuh, kok tiba-tiba dia ngantuk-ngantuk ya, itu penurunan kesadaran, berarti harus dioperasi. Nah terus kalau stroke perdarahan dioperasi, kapan stroke iskemik dioperasi? Bisa juga stroke iskemik dioperasi. Jadi stroke iskemik itu dioperasi kalau semisal dia luas. Jadi infarktnya infarkt teritorial. Dan nanti dia dilakukan craniotomy dekompresi. Jadi batok kepalanya dilepas terus dibiarkan terbuka sampai tekanan di dalam kepalanya turun. Kayak gitu. Agak ngeri ya Bu ya. Oke, sekarang kita udah selesai bahas stroke ya. Sekarang kita bahas mitos dan fakta seputar stroke. Pertama, stroke perdarahan lebih berbahaya daripada stroke iskemik. Benar atau salah? Benar atau salah? Lebih berbahaya mana? Stroke iskemik atau stroke perdarahan? Jawabannya adalah tergantung. Iya, tergantung dari yang pertama luasnya, ya kedua adalah letaknya. Nah, jadi ini struktur otak kita ya. Bayangkan ini adalah saklar, reticular formation itu. Saklar, ini adalah lampu. Kalau semisal lampunya tak ada satu, masih terang ya? Masih. Kalau tak matiin dua, masih terang, kemudian agak redup sedikit. Kalau tak matiin semuanya, redup. Nah, tapi kalau yang tak matiin ini saklarnya mati semua. Nah, jadi tergantung letaknya yang pertama. Kalau misalnya stroke di
Jadi kalau kena sini jebret langsung pasien nggak sadar. Nah, kalau misalnya di daerah yang sini butuh lesi yang besar untuk dia mematikan lampu kan, kayak gitu. Jadi itu tadi tergantung letak dan luasnya. Nah ini contoh CT scan ya. Biasanya kalau pasien stroke kita lakukan pemeriksaan CT scan. Kalau semisal dia iskemik sumbatan, dia butuh lesi yang luas. Kalau misalnya selot ini dia bahaya juga. Tapi kalau cuma kecil itu dia tidak bahaya. Paling cuma tangannya lemes toh. Masih sadar pasiennya. Tapi kalau udah selot ini pasti pasien tidak sadar. Nah, kalau stroke perdarahan sekecil apapun, kalau semisal dia ada di pusat kesadaran, pasien lebih yang bahaya. Kalau ini SAH, jadi SAH itu dia pecah pembuluh darah di subarachnoid. Dia pasien itu merasain sakit kepala terhebat yang pernah dirasakan seumur hidupnya, rasanya kayak pas hampir geledek. Kalau pakai SAH ini ngomongnya betul. Terus yang kedua, stroke hanya dapat terjadi pada penderita penyakit jantung. Benar apa enggak? Ya, salah. Jawabannya adalah penyakit jantung maupun orang yang nggak punya penyakit jantung semuanya bisa kena stroke karena faktor risiko itu tadi. Nah ini kalau contohnya yang saya bilang tadi ya, atrial fibrillation. Jadi denyut jantung normal itu kayak gini. Nah kalau atrial fibrillasi kayak gitu. Jadi atriumnya dia nggak berdenyut, dia cuma putar. Makanya darahnya bisa menggumpal jadi emboli. Nanti embolinya tergantung dia mau lepas di mana. Kalau misalnya lepas di koroner jadi serangan jantung, kalau lepasnya di otak ya jadi stroke itu tadi. Nah ini yang paling sering nih. Penusukkan jarum ke jari dan telinga dapat mengobati stroke. Benar apa salah? Salah. Mbak Cuman menolong bukan mengobati. Jawabannya adalah salah. Jadi tidak berguna sama sekali. Stroke tadi sebenarnya di mana? Di otak. Tusuk sini ngaruh enggak? Enggak. Jadi daripada bingung nyari jarum kesana kemari buat nusuk, mending langsung dibawa ke UGD rumah sakit. Gitu ya. Oke, next. Kesimpulannya adalah setiap pasien mungkin memiliki kondisi yang berbeda, sehingga pemeriksaan yang tepat sangat diperlukan untuk menentukan langkah perawatan yang terbaik. Oleh karena itu, segera konsultasikan dengan dokter terdekat guna mendapatkan diagnosis dan penanganan yang sesuai. Yang penting diingat ini ya Bu ya, penanganan dalam 4,5 jam pertama atau berderet itu sangat penting untuk mencegah kerusakan otak yang lebih parah akibat stroke. Tadi kita ingat ada penumbran. Kalau ya udah nggak apa-apa kita relakan, nggak bisa berapa-apa, tapi penumbrannya itu perlu kita selamatkan. Terus kecepatan dalam mendapatkan perawatan medis juga berpengaruh besar terhadap tingkat pemulihan.
Oke, sudah sekian dari saya. Terima kasih.